Ya, terima kasih Bu Andi. Saya akan membacakan bagian terakhir dari rilis Komnas HAM dan yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadifropam Irjen Saudara FS, Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Yang kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Nah, rekomendasinya sekarang. Hari ini kami menyampaikan rekomendasi khusus kepada teman-teman kepolisian. Nanti akan menyusul juga rekomendasi kepada Presiden dan DPR sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99. Berdasarkan dari kesimpulan, dari temuan dan analisa fakta peristiwa terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. Meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentu saja dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas dari intervensi, transparan serta akuntabel berbasis scientific crime investigation. Yang kedua, rekomendasinya menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Artinya tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. Yang ketiga, memastikan penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik saja, tetapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja, tetapi juga semua pihak yang terlibat, baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta. Jadi semua kemudian harus ada penegakan hukumnya, bisa disiplin atau kode etik maupun juga tindak pidananya, tergantung pada derajat gitu ya, kontribusi dari masing-masing pihak. Kemudian meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasinya sekarang itu ada sekitar 95 atau 97 anggota kepolisian yang sedang dalam pemeriksaan. Sudah dan sedang pemeriksaan. Jadi ini saya kira sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Komnas. Tapi tentu saja kan masih berkembang gitu. Nah, ada 3 klaster kami menyebutnya atau 3 layer tentang sanksi ini. Yang pertama adalah sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario, mengkonsolidasikan personil kepolisian, dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J.
Yang kedua, sanksi etik berat atau kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J. Yang ketiga, sanksi etik ringan atau kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan atau obstruction of justice. Jadi ini mungkin ada petugas kepolisian yang cuma disuruh-suruh saja begitu, tidak tahu skenarionya seperti apa, kejadian yang sebenarnya seperti apa, yaitu harus juga diperiksa begitu untuk melihat, untuk membuktikan derajat kesalahannya. Itu yang kami maksud di situ gitu. Kemudian, nah ini terkait tadi soal praktek-praktek baik dari yang disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan terkait pemeriksaan Bu Pece dan juga perempuan korban kekerasan lainnya begitu. Ini ada rekomendasi yaitu menguatkan kelembagaan UPPA sebagai direktorat agar menjadi lebih independen dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Kemudian mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PT pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum. Ini dapat saya jelaskan begini. Jadi kan sekarang banyak berkembang kemudian opini bahwa seolah-olah Bu PC diistimewakan begitu dibandingkan dengan perempuan lainnya. Nah, pada titik itu gitu ya, perlakuan dari kepolisian terhadap Bu PC ini harus jadi standar untuk memperlakukan perempuan-perempuan lain ke depannya. Jadi harus misalnya perempuan korban kekerasan harus kemudian didampingi oleh psikolog untuk menguatkan, memulihkan trauma sehingga kemudian bisa menceritakan. Jadi bukan kemudian seolah banyak perempuan kemudian ada yang di penjara terus tanpa pendampingan dan yang lain sebagainya. Ini justru kita harus mendorong supaya polisi bisa membangun standar yang baik terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Yang berikutnya, meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan lembaga pengawas eksternal kepolisian. Jadi harus ada standar ketika ada pejabat-pejabat utama kepolisian yang mungkin terkena kasus hukum, meskipun kita semua tentu saja tidak mengharapkan ada peristiwa yang sama atau peristiwa lain kemudian terjadi dan itu membutuhkan pelibatan lembaga eksternal, harus ada standarnya kira-kira. Seperti apa koordinasinya, kemudian mekanisme kerjasamanya, pelibatannya dan yang lain sebagainya, tanpa harus mengintervensi proses hukum yang ada di teman-teman kepolisian. Terakhir, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh kepada ketentuan perundangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Jadi harus ada upaya pembinaan secara menyeluruh supaya peristiwa yang sama itu tidak terulang kembali. Jadi cukup kali ini saja ini sebagai pelajaran bersama kita. Demikian siaran pers laporan tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di kediaman ex-Kadif Propam Polri dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia atas kasus kematian Brigadir J. Jakarta, 1 September 2022. Tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex-Kadif Propam Polri.
Saya kira itu kawan-kawan sudah panjang lebar kami sampaikan prosesnya, temuannya, analisa, kesimpulan, dan rekomendasi. Ini sebagai penutup rangkaian penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM dibantu oleh Komnas Perempuan. Jadi selesai sampai di sini hari ini, Jumat 1 September 2022. Terima kasih. Oh, Kamis ya? Oh ya, Kamis. Ini lelah hayati, Jadi yang terakhir bagi saya ingin menyampaikan di kesempatan yang baik ini, kami berterima kasih kepada kawan-kawan jurnalis, kepada kawan-kawan media yang tanpa lelah bekerja pagi, siang, sore, malam, dini hari, mengawal kasus ini, mencari fakta, bukti, keterangan, mewawancarai narasumber meskipun kadang ditolak, lebih sering ditolaknya, tetapi demi satu, bagaimana kemudian membuat peristiwa ini menjadi lebih terang, berbasis fakta-fakta, dan kemudian nanti akhirnya proses pengadilan bisa berjalan adil dan transparan, dan seluruh pelakunya bisa dihukum setimpal. Terima kasih. Masih kuat, bro? Saya nanya Pak Anam, kuat atau tidak masih? Ini karena dari kemarin pagi belum tidur. Ya, 3 pertanyaan. 3 ya? Oke. 1. Yuk terus sana. Ya, oke. Bagian. Indonesia, di mana memang ada beberapa Oh ya, 2. Ya, 1 lagi. Bentar. Iya. Jangan nangis, Mbak. Oke, Mbak Dian. Ayo Mbak, nanti terakhir Mbak itu. Ya. Oke, 2. Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Mau dijawab dari Pak Anang dulu, silakan. Oh, terakhir, Bu Andi, Bu Ami, Bu Chandra, silakan. Saya undur diri. Selamat siang semua. Mbak Ami, kita menjawab soal pertanyaan terkait dengan dugaan ada kekerasan seksual ya. Kalau dibaca atau didengar dari catatan Ibu Andi tadi, catatan kami sebenarnya ada dugaan kuat terjadinya kekerasan seksual. Ya,
dan karena juga keterbatasan dari tim untuk bisa mengakses beberapa baik saksi penting maupun juga barang bukti, kami merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti, tetapi tentunya dengan prinsip-prinsip. Nanti Bu Ami bisa menjelaskan yang dibilang perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, pembatalan penghentian penyelidikan itu adalah untuk laporan yang peristiwa tanggal 8. Karena memang dari tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan melihat bahwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi itu adalah di Magelang pada tanggal 7. Bukan tanggal 8. Nah, ini yang belum diselidiki oleh pihak kepolisian. Itu dari saya, silakan Mbak Ami. Iya, terima kasih. Untuk tadi ya pertanyaannya, saya menambahkan yang disampaikan Ibu Sandra, yang dihentikan itu adalah laporan pelecehan seksual pada tanggal 8. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Juga kami juga merekomendasikan agar hasil asesmen yang dilakukan oleh tim psikologi klinis maupun oleh LPSK menjadi bahan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang. Teknisnya tentunya itu menjadi kewenangan dari penyelidik. Yang harus diingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Yang kami temukan ya di Magelang bukan delik aduan, sehingga penyelidik berdasarkan keterangan awal atau petunjuk awal bisa melakukan pemeriksaan menjadi lebih jelas. Mengapa ini penting? Kepentingan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual di Magelang ini menjadi penting. Pertama, untuk pemenuhan hak atas kebenaran dan hak atas keadilan bagi Ibu P sendiri ya, yang terduga sebagai korban. Kemudian yang kedua, menjadi juga hak atas keadilan bagi Brigadir J terkait kasus dugaan kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kami merekomendasikan berdasarkan keterangan atau petunjuk awal dari keterangan Ibu P, S, kemudian juga hasil asesmen psikolog ya, baik yang dari tim psikolog klinis maupun dari LPSK, itu bisa menjadi petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas BK maupun Kak Andi, bagaimana dengan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang lain. Jadi mari kita lihat kasus ini dari sisi positifnya, yaitu bekerjanya sistem pelayanan terpadu. Apa itu sistem pelayanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan? Yaitu terpadunya kerja-kerja subsistem peradilan pidana, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim, dengan sistem layanan korban seperti UPT DPPA, KPPA, rumah sakit, psikolog, dan seterusnya. Nah, di dalam kasus ini Ibu P ketika ia melaporkan kasus pelecehan seksualnya ataupun ketika dia diposisikan sebagai perempuan pelaku, ia dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendampingan psikolog. Ia diberikan haknya dan akses untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum. Oke. Kemudian sampai saat ini ia tidak ditahan. Dengan alasan yang berkembang di media itu adalah karena ia memiliki balita atau bayi usia 1,5 tahun. Maka ketiga hal ini
haruslah dijadikan standar oleh kepolisian di dalam menangani kasus-kasus perempuan yang lainnya. Mengapa? Karena misalnya penahanan yang seperti Mbak sampaikan tadi itu juga masuk ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan baik dimuat oleh media maupun tidak, ketika ada perempuan yang sedang memiliki hak maternitas, ya, seperti sedang hamil, sedang menyusui, memiliki balita, Komnas Perempuan selalu merekomendasikan untuk tidak dilakukan penahanan. Nah, ini semua pihak melihat kan kasus PO ini tidak dilakukan penahanan karena ia sedang sakit, kemudian juga ada balita yang sedang memiliki ketergantungan kepada ibunya. Maka hal ini pun harus diterapkan kepada ibu-ibu yang misalnya mempertahankan tanahnya, ibu-ibu yang mencuri karena lapar gitu ya, ibu-ibu yang kalau misalnya kemudian disandingkan di media itu yang di Kupang kalau nggak salah yang melempar atap pabrik gitu ya, maka hal itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kepolisian harus memiliki standar kapan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum itu boleh dilakukan penahanan. Penahanan berbasis rumah tahanan itu adalah pilihan terakhir. Gitu. Itu terkait dengan penahanan. Selanjutnya. Berarti artinya spesial atau tidak penanganan TC kemarin? Karena Itu semestinya yang diatur. Jadi itu yang semestinya dilakukan oleh negara, dalam ini aparat penegak hukum. Teman-teman bisa melihat ini ada di dalam rekomendasi Komite CEDAW nomor 33 tentang akses keadilan terhadap perempuan. Oke. Dan kalau dalam konteks di Indonesia ada Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Juga kalau nanti teman-teman memantau kasus ini di pengadilan, ada Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Memang kepolisian yang belum memiliki kebijakan internal terkait bagaimana penanganan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Karena itu salah satu yang kami rekomendasikan adalah Kapolri atau kepolisian melakukan reformasi atau perbaikan kebijakan internal terkait Perkap penyidikan tindak pidana dan Perkap terkait tata laksana pemeriksaan saksi dan korban dalam konteks khususnya disesuaikan dengan Undang-Undang TPKS maupun terkait hak perempuan. Jadi yang itu yang semestinya yang harus dilakukan, dan ini kita harapkan dilakukan pula tidak hanya di kasus PC tapi di kasus-kasus yang lainnya. Sedikit ada. Ini kan saya tak jawab pertanyaan ini semua. Ya, yang pertama, kenapa sih kok ini berkasnya masih dikembalikan dari polisi ke kejaksaan, harus dikembalikan lagi ke polisi oleh kejaksaan? Yang pertama harus dipahami memang hampir semua kasus yang mengalami obstruction of justice mengalami hambatan. Makanya bagi kami obstruction of justice itu salah satu pilar utama, ya, dalam konteks hak untuk pencari keadilan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan obstruction of justice itu kita lihatnya menjadi persoalan yang tidak sederhana, jadi persoalan yang kompleks. Ada sistem di situ, ada soal budaya di situ, ya, dan sebagainya, sehingga kami memang dalam konteks obstruction of justice ini memberikan satu stressing point di sini. Kalau kita lihat temuan-temuan Komnas HAM, ada yang menskenariokan, ada yang menghilangkan dan sebagainya, itu menjadi evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya kasus Pak Sambo, tapi seluruh kasus yang ada. Ayolah, jangan bermain-main dengan para pencari keadilan. Jangan pernah bermain-main dengan sistem yang sudah disediakan oleh negara kita ini soal keadilan. Ya. Ketika Anda
melakukan obstruction of justice, berarti Anda sedang menyeret kita pada kehancuran pencari keadilan, pada kehancuran negara hukum kita. Jadi persoalan obstruction of justice sangat serius. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena ini memang memiliki karakter hambatan, ya kita nggak tahu apakah problemnya di mana kok berkasnya dikembalikan. Tapi sepanjang yang kami pantau, terutama bagi Komnas HAM, ketika menemukan jejak digital, yaitu keistimewaan zaman modern, ya kan, walaupun dihapus, walaupun dihilangkan dan lain sebagainya, tapi jejak digital itu masih bisa dicari. Kayak kami misalnya foto tanggal 8 itu kan jejak digital. Ada komunikasi yang suruh menghapus, suruh mencuci baju, ya, itu juga jejak digital. Karena kalau baju dicuci, GSR yang ada dalam letupan tembakan jadi hilang. Itu menghilangkan jejaknya. Nah, itu ada komunikasinya, ada disuruh menyiapkan dan sebagainya, bagaimana menghadapi dinamika, dan itu ada rekam jejak digitalnya dalam komunikasi itu. Nah, itu harusnya kasus ini dengan temuan-temuan jejak digital, termasuk yang terakhir ya, video yang ditemukan oleh teman-teman kepolisian, ya, yang ada di depan rumah, ya, di security. Ya, akhirnya ini semakin terang. Kami pun dan teman-teman kepolisian atau siapapun yang awalnya melakukan pendalaman kasus ini ya macet di situ. Tapi karena ada rekam jejak digital, makanya jadi semakin terang. Apalagi sekarang teknologi untuk mengukur semua petunjuk-petunjuk itu secara saintifik memungkinkan. Ya, alat-alat yang dipunyai juga memungkinkan, karakter senjata, karakter peluru, karakter balistik yang lain dan lain sebagainya, itu memungkinkan untuk membongkar itu. Saya kira kasus ini ya nggak terlalu susah, walaupun ya sekali lagi walaupun Anda obstruction of justice. Karena apa? Jejak digitalnya ketemu. Jadi pada semua pihak ya jejak digital ini jadi penting sekali. Oleh karenanya makanya kami tadi menyebutkan, Pak Beka menyebutkan misalnya, kenapa sih kok kami mengatakan extrajudicial killing itu firm? Kenapa kok ada obstruction of justice juga firm? Karena memang mendasari misalnya dari 311 video. Terus mendasari pada foto yang kami dapatkan 592 foto. Dan berbagai percakapan jejak digital yang juga kami dapatkan. Nah, ini membantu kita semua, termasuk juga teman-teman penyidik dan mungkin juga nanti teman-teman kejaksaan, dan tentu saja jejak digital ini akan memudahkan hakim untuk mengambil keputusan. Jadi ini penting. Jadi kalau ditanya ini apakah mengalami hambatan, pasti mengalami hambatan karena karakter utamanya adalah obstruction of justice. Dan obstruction of justice adalah musuh bersama para pencari keadilan. Dan musuh bersama bagi negara yang mentata kelolakan negaranya sebagai negara hukum. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana ini mekanisme yang ditawarkan oleh Komnas HAM terkait kalau seandainya terjadi sesuatu yang kayak begini yang tadi diceritakan oleh Pak BK. Kami menginginkan memang, dan ini menjadi tren internasional, khususnya dalam konteks penyiksaan, itu kalau terjadi penyiksaan, ya, itu memang penyelidik dan penyidiknya itu eksternal. Itu tren internasional begitu. Jadi kalau ada aparat yang memiliki kewenangan terus melakukan tindakan penyiksaan, siapa yang akan melakukan penyelidikan, penegakan hukum terhadap dia? Ya eksternal. Kenapa eksternal? Karena itu akan menghindari bias, akan menghindari konflik of interest. Ya, nah itu penting lah, itu kita dorong lah. Pengalaman dari kasus ini karena ada obstruction of justice, ada ada terduga pelaku yang memang berangkat dari internal, harusnya memang eksternalnya lah yang memang harus dikasih ruang yang sangat luas. Praktek yang sekarang terjadi baik. Ya, kami Komnas HAM dan Komnas Perempuan dikasih akses untuk bagaimana mengakses, berkomunikasi dan sebagainya. Tapi kan ad hoc. Ya, itu ad hoc, itu bukan permanen. Nah, ini harus dijadikan satu sistem yang permanen. Bagaimana nanti kalau terjadi ya
Misalnya ada Kapolres, Kapolsek, misalnya yang punya otoritas, punya kewenangan dan sebagainya sampai level yang paling tinggi di Mabes itu kalau melakukan tindakan yang memang kalau diselidiki oleh dirinya sendiri, oleh temannya, oleh sahabatnya dan sebagainya, ya nggak akan menemukan satu jalan terang. Tren di internasional itu disediakan untuk teman-teman yang eksternal atau mix. Jadi internal Anda, eksternal Anda kayak sekarang ini. Walaupun ini praktek baik ya, yang harus dikembangkan terus, ini bisa mix. Komnas HAM misalnya, atau dengan Komnas Perempuan, kalau isu-isu perempuan misalnya. Apalagi udah ada undang-undang baru yang itu harus join semua misalnya gitu. Itu harus tetap dikembangkan. Nah, menurut saya itu tawaran konkretnya. Jadi kalau kita nggak berharap ya terjadi, tapi angka penyiksaan ya di Komnas HAM masih tinggi. Nah, beberapa kasus bisa diselesaikan dengan baik, tapi juga nggak sedikit kasus bisa diselesaikan dengan baik gitu. Angkanya masih buruk. Nah, itu salah satu tantangannya adalah buat mekanisme yang memang eksternal yang punya otoritasnya atau join. Nah, itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama untuk membangun satu sistem agar kita memiliki satu akuntabilitas dalam proses penegakan hukum yang berpotensi memiliki konflik of interest. Itu, terima kasih. Cukup ya? Ya, saya kira begini teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis dan juga netizen, publik yang sudah beropini, ngawasi proses hukum ini dan juga proses yang dilakukan bersama oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, sehingga fakta-fakta banyak terungkap dan mari kita bersama-sama nunggu di proses pengadilan. Saya kira itu, terima kasih atas nama Komnas HAM, sekali lagi terima kasih pada kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat sore.